Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kelas Calon Akuntan. Pada video kali ini kita akan membahas pada bab ruang lingkup akuntansi, yaitu bidang spesialisasi akuntansi. Silahkan disimak ya teman-teman. Pembahasan yang pertama yaitu akuntansi keuangan. Bidang ini berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan keuangan berkala dari hasil pencatatan tersebut. Laporan keuangan ini yang disusun untuk kepentingan umum dan biasanya digunakan pemilik perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan dan manajer atau dipakai manajer sebagai pertanggungjawaban keuangan terhadap para pemegang saham. Standar akuntansi keuangan atau SAK yang merupakan aturan-aturan yang harus digunakan di dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan eksternal. Kita lanjut yang kedua yaitu auditing. Auditing adalah suatu proses pemeriksaan independen terhadap suatu laporan keuangan. Tugas dan fungsi akuntan publik atau auditor dalam melaksanakan pemeriksaan yaitu memeriksa laporan keuangan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang mendukung catatan akuntansi dan laporan keuangan, serta memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang diperiksa tersebut. Seorang auditor harus mematuhi standar auditing dan kode etik profesi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian yang nomor 3 adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Biaya ini terutama bersangkutan dengan biaya produksi pada perusahaan manufaktur. Tetapi di masa ini biaya distribusi memperoleh perhatian yang semakin meningkat. Salah satu fungsi utama dari akuntan biaya adalah mengumpulkan dan menafsirkan data biaya, baik biaya sesungguhnya maupun biaya yang akan terjadi bagi manajemen untuk tujuan pengendalian bidang perencanaan biaya. Lalu kita lanjut yang keempat yaitu akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen mencakup juga akuntansi biaya, menggunakan biaya historis dan biaya taksiran guna membantu manajemen di dalam menjalankan kegiatan dan perencanaan. Akuntansi manajemen seringkali dihadapkan pada masalah pemilihan berbagai alternatif tindakan dan membantu memilih alternatif yang paling baik yang harus diambil oleh pengelola perusahaan. Kemudian bidang spesialisasi yang kelima adalah akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan menekankan pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan peraturan perpajakan dan perencanaan transaksi dengan mempertimbangkan efek pembayaran pajak. Akuntan yang memilih spesialisasi ini harus memahami dan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Lalu yang keenam yaitu sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah bidang yang menyangkut masalah perencanaan prosedur, metode, dan teknik untuk mencatat dan mengolah transaksi perusahaan. Prinsip dasar yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan sistem harus lebih rendah daripada manfaat sistem tersebut. Yang ketujuh adalah akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran menyajikan rencana kegiatan keuangan untuk suatu periode melalui catatan dan ikhtisar, serta menyediakan data perbandingan antara kegiatan sesungguhnya dengan rencananya. Suatu kombinasi antara perencanaan dan pengendalian dengan menggunakan anggaran sering dianggap sebagai bagian dari akuntansi manajemen. Selanjutnya yaitu akuntansi sektor publik.
Akuntansi sektor publik mencakup wilayah yang lebih luas, yaitu wilayah publik meliputi lembaga-lembaga publik atau badan pemerintahan seperti pemerintah daerah maupun pusat, perusahaan milik negara seperti BUMN, organisasi politik dan sosial, serta organisasi nirlaba lain yang lebih fokus pada pelayanan publik. Berikutnya yaitu akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini menekankan pada pencatatan dan pelaporan transaksi dari lembaga pemerintah atau lembaga sosial seperti rumah sakit, organisasi politik, masjid, sekolah, dan sebagainya. Suatu hal yang penting untuk diperhatikan dalam bidang ini adalah adanya peraturan perundangan yang mengikat unit-unit organisasi tersebut di atas. Standar ini telah disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 24 Tahun 2005. BPK adalah salah satu wujud dari mekanisme akuntansi pemerintah Indonesia. Kemudian yang ke-10 yaitu akuntansi sosial. Akuntansi sosial merupakan bidang terbaru dalam akuntansi dan sulit untuk dijelaskan dengan singkat. Salah satu tugas dari bidang ini misalnya mengukur pola kepadatan lalu lintas sebagai bagian dari studi penentuan pemakaian dana transportasi yang paling efisien. Tidak hanya menyangkut fasilitas perdagangan saja, tetapi juga mempertimbangkan masalah lingkungan bagi masyarakat. Bidang spesialisasi akuntansi yang terakhir adalah tata buku dan akuntansi. Tata buku adalah pencatatan data perusahaan dengan cara-cara tertentu. Pemegang buku mungkin bertanggung jawab terhadap seluruh penyelenggaraan pencatatan dari suatu perusahaan atau mungkin hanya bertanggung jawab terhadap sebagian kecil saja seperti pada masalah pencatatan piutang. Demikian pembahasan pada video kali ini. Sampai bertemu di video pembahasan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.